Halo teman-teman, selamat datang dan ketemu lagi kita di Peternakan Santai. Di video kemarin kita sudah bahas persiapan untuk masuk ke pemasaran. Karena kita ketahui bahwa pemasaran adalah salah satu kendala yang lumayan rumit bagi para peternak pemula. Di sini saya pikir jika kita sudah terjun ke dalam pasar, kita harus tahu pasar kita di mana, pasar kita siapa gitu kan. Terus apa yang bisa kita tonjolkan dari produk kita, teman-teman. Oh ya teman-teman, menurut pandangan pribadi saya, jika kita masuk ke pemasaran dan kita lakukan negosiasi, hal yang tidak boleh kita lakukan adalah sombong, kita tidak boleh sok kaya, ya, tidak boleh mentang-mentang gitu kan. Apa yang harus kita lakukan teman? Kita harus selalu berusaha rendah hati dan selalu menghormati apapun pendapat orang tentang produk kita teman. Seperti yang tadi saya katakan teman-teman, kita harus tahu pasar kita harus tahu juga apa yang bisa kita tonjolkan di dalam produk kita. Menurut pengalaman pribadi saya teman-teman ya, di penjualan ayam, pasar kita itu ada di kalangan orang-orang yang ekonominya menengah ke atas teman-teman ya, itu untuk ayam kampung. Di sini bukan maksud saya merendahkan teman-teman yang ekonominya itu menengah ke bawah ya, tetapi di sini memang fakta bahwa pasar penjualan ayam kampung itu untuk orang-orang yang menengah ke atas ya. Jadi di situ tuh harapan dan lebih kenceng lah, mungkin saya katakan seperti itu teman-teman ya. Jika ada teman-teman yang bertanya, itu kan untuk orang perorangan yang kita jual ya teman-teman ya. Bagaimana jika kita masuk ke rumah makan ataupun restoran-restoran gitu kan teman-teman ya. Tetapi untuk saat ini teman-teman ya, yang saya katakan jika kita untuk masuk ke restoran ataupun rumah-rumah makan khusus ayam kampung itu agak berat teman-teman ya, karena bukan karena persaingan, karena pembeli, peminat, konsumennya itu jauh turunnya teman-teman ya. Tetapi nggak apa-apa jika kita mau coba ke sana ya, harapan juga tentu pasti masih ada teman-teman ya. Kita mau masuk ke rumah makan, jika kita mau masuk ke rumah-rumah restoran-restoran gitu kan, usahakan kita jangan merusak harga di situ. Jangan kita mentang-mentang gitu kan, kamu dapat berapa, saya berani segini gitu kan, ataupun pokoknya tidak boleh mentang-mentang lah teman-teman ya. Kita bisa masuk ke sana itu, harapan itu memang sih dalam jangka panjang teman-teman ya. Kita masuk ke sana itu menurut saya teman-teman ya, mungkin mereka sudah punya langganan ya, makanya di situ kita harus melakukan negosiasi yang ramah tamah, yang rendah hati teman-teman ya. Bagaimana kita caranya meminta mereka untuk membantu kita teman-teman ya. Oke teman-teman, kita masuk secara umum lagi teman-teman ya. Jadi di langkah selanjutnya teman-teman ya, tadi saya katakan di penjualan ayam kita lihat apa yang bisa kita tonjolkan di situ di dalam negosiasi kan teman-teman ya. Menurut saya yang bisa kita tonjolkan di dalam negosiasi penjualan ayam supaya kita bisa dengan cepat mendapatkan pembeli ataupun pelanggan gitu teman-teman ya. Yang pertama saya katakan adalah yang bisa kita jual di situ adalah kualitas teman-teman ya. Kualitas ayam kita itu yang bisa kita presentasikan. Terus yang kedua adalah menarik simpati teman-teman ya. Di sini menarik simpati itu berbeda dengan kita minta dikasihanin orang teman-teman ya. Jika kita menarik simpati itu kita harus bagaimana caranya memposisikan kita di dalam berbicara, dimana kita bisa memposisikan kita dalam kondisi yang mungkin berkualitas untuk memasarkan produk ini gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini jangan salah paham teman-teman ya. Di sini cara kita menarik simpati dan minta dikasihani itu berbeda teman-teman ya. Bagaimana cara kita menarik simpati orang teman-teman ya, makanya kita harus berbicara dengan rendah hati, dengan sopan santun, berbicara apa adanya, harapan kita gitu kan dengan produk kita.
meminta kepada mereka bahwa mereka bisa ikut berperan serta untuk perkembangan usaha kita gitu kan teman-teman ya. Seperti itu mungkin saya pikirkan teman-teman. Dan tentu kualitas produk itu juga memang harus kita jaga teman-teman ya, dari dalam teman-teman ya. Setelah kita dapetin pelanggan, setelah kita mendapatkan simpati, tentu mereka akan mengambil satu produk kita teman-teman ya. Setelah mereka mengambil, tentu mereka akan mengupas tuntas apa yang kita bicarakan dengan kualitas produk kita juga teman-teman tadi ya. Jadi semuanya jika bersinergi, jika apa yang kita katakan bisa sesuai dengan apa yang mereka harapkan di dalam apa yang kita lakukan di dalam negosiasi, mereka akan puas teman-teman ya. Setelah mereka puas, mereka pasti di saat mereka membutuhkan lagi, mereka akan mencari kita. Dengan kita bernegosiasi dengan apa adanya, mereka puas, berarti satu hal yang paling penting saya katakan di sini adalah mereka akan menaruh satu kepercayaan yang besar buat kita. Itu adalah modal kita yang terbesar di dalam pemasaran teman-teman ya. Mungkin jika pemasaran kita di dalam bernegosiasi itu bagus, berkualitas dalam segala ucapan kita, gampang untuk mendapatkan pelanggan, tetapi di awal kita tidak mempersiapkan untuk menghadapi situasi di dalam pasar, tentu juga kita akan kewalahan nantinya teman-teman ya. Makanya saya katakan persiapan untuk sebelum turun ke pemasaran itu yang perlu kita pelajari. Dan di dalam pemasaran juga kita harus melakukan bekerja keras semaksimal mungkin teman-teman ya. Mungkin di dalam pemasaran kita mendapatkan di saat kita bernegosiasi, berpresentasi sama seseorang calon pembeli kita sudah capek untuk menerangkan produk kita, berharap dia membeli, ternyata dengan endingnya, dengan berakhir mereka tidak membeli. Bahwa biasanya orang kan seperti itu, timbul rasa kecewa, timbul rasa emosi, mental kita turun, biasa di saat semacam itu teman-teman ya. Makanya saya katakan di dalam berjualan kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh sok kaya, kita tidak boleh sok mentang-mentang gitu ya. Jadi ya mungkin kita hanya berpikir saja teman-teman, kita sudah berusaha, kita menjelaskan dengan baik, tapi ujung-ujungnya mereka belum beli produk kita. Banyak kemungkinan hal di situ teman-teman ya. Mereka belum beli, mungkin mereka belum butuh, mereka belum beli, mungkin anggaran mereka belum sampai ke situ kan. Jadi jangan kita mentang-mentang orang tidak beli, saya tidak membutuhkan kamu nggak beli, orang lain juga ada yang beli gitu. Ya di dalam hati kita mungkin boleh berpikir seperti itu teman, tapi di dalam ucapan kita jangan pernah kita keluar teman-teman. Makanya saya katakan kita harus selalu rendah hati, selalu menghormati orang, selalu ramah tamah. Karena mungkin bisa jadi saja teman-teman, kita sudah presentasi kepada orang tersebut, mereka saat ini tidak membeli. Karena dengan keramahan kita, di saat mereka butuh, di saat mereka perlu, dia akan kembali mencari kita teman-teman ya. Tetapi di saat kita berpresentasi, mereka tidak beli pada saat itu, kita mengeluarkan kata-kata yang mengecewakan mereka, pada saat mereka butuh, mereka tidak akan kembali ke kita teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu yang saya bisa bagikan sedikit pengalaman saya di saat saya masuk ke pemasaran, baik di ayam ataupun bidang-bidang lain teman-teman ya. Yang saya katakan di saat bernegosiasi kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh sok kaya, kita tidak boleh mentang-mentang gitu kan. Yang harus kita terapkan adalah kita tahu keunggulan produk kita harus bernegosiasi dan mencari simpati, tetapi bukan mencari untuk dikasihani teman-teman ya. Selalu rendah hati, sopan santun, itu yang terpenting teman-teman ya. Gimana cara menarik simpati orang tersebut teman-teman ya. Sopan santun, ramah tamah itu adalah salah satu cara menarik simpati. Jika teman-teman mempunyai kritikan atau masukan, jangan segan tinggalkan pengalamannya di kolom komentar. Di sini saya yakin saya juga harus banyak lagi belajar sama teman-teman. Di sini mari kita bisa saling belajar, saling mengisi. Mungkin setiap orang mempunyai kekurangan. Jika kita mau belajar, bisa berkembang untuk peternakan kita, untuk usaha kita, untuk orang-orang terdekat kita, untuk banyak orang teman-teman ya. Di sini kita bisa saling berbagi informasi dan bisa saling membangun teman-teman ya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan ketemu lagi kita di video selanjutnya.